Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, semoga semua pada sehat ya. Kali ini ibu akan menjelaskan mengenai materi jurnal penyesuaian. Silahkan perhatikan baik-baik karena materi ini lumayan susah untuk dimengerti. Nah, sebelum masuk ke jurnal penyesuaian, kita harus tahu dulu apa sih arti dari jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu sama halnya dengan umum, tapi jurnal penyesuaian di sini transaksinya berbeda karena penyesuaian yang kita akan lakukan itu adalah tentang catatan-catatan atau fakta sebenarnya pada di akhir periode. Biasanya itu di tanggal 31 Desember di akhir tahun atau di akhir bulan. Nah, jurnal penyesuaian ini kita susun berdasarkan data yang ada di neraca saldo dan data penyesuaian di akhir periode. Tujuannya apa sih? Nah, yang pertama, agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang, itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya di akhir periode. Dan yang kedua, agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban, juga menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Nah, jurnal penyesuaian itu pertama kita bisa menyesuaikan akun perlengkapan. Kemudian kita juga menyesuaikan harta tidak lancar. Harta tidak lancar di sini adalah harta tetap. Contoh seperti gedung, kemudian kendaraan, mesin, peralatan. Nah, itu kita harus susutkan. Kemudian ada beban dibayar di muka, artinya adalah beban tersebut kita bayar di awal tapi belum menjadi beban sampai di akhir periode. Kemudian pendapatan diterima di muka, dalam hal ini adalah sebuah utang. Kenapa? Karena kas kita sudah diterima tapi pekerjaannya belum kita lakukan. Terus ada utang beban, artinya seperti contoh, harusnya bulan ini ibu membayar gaji karyawan, tetapi ibu baru sempat bayarkan di tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti di akhir periode bulan tersebut ibu harus menganggap biaya gaji tersebut adalah utang. Kenapa? Karena belum ibu bayarkan. Kemudian ada piutang pendapatan serta piutang tidak tertagih. Nah, oke. Nah, biasanya penyesuaiannya seperti ini anak-anak. Jadi contoh kayak tadi pemakaian perlengkapan, biasanya kalau misalkan di neraca saldo itu perkiraannya yang diketahui adalah perkiraan harta, maka yang harus kita sesuaikan adalah jumlah yang terpakai. Nah, terus jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit, kemudian kreditnya adalah perlengkapan. Nah, jurnal seperti ini tidak berubah sampai kapanpun dan tetap sama seperti ini, jadi nggak akan berubah. Makanya di sini kamu harus bisa menganalisis serta menghafal jurnal tersebut. Nah, yang kedua, terjadi piutang pendapatan, artinya pendapatan tersebut sudah seharusnya menjadi pendapatan kita, tetapi kita belum catat. Nah, biasanya jurnal penyesuaiannya adalah piutang di debit, kemudian pendapatan di kredit. Terus yang ketiga itu ada utang beban. Utang beban di sini adalah beban yang masih harus dibayar. Artinya adalah terjadi yang namanya utang seperti tadi gaji harusnya sudah kita bayarkan di akhir periode, tapi karena penggajiannya itu di tanggal 10, maka akan menimbulkan beban gaji dan utang gaji, beban di debit, utang di kredit. Kemudian ada utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Terus di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah saat penerimaan itu dicatat sebagai utang, maka ketika disesuaikan yaitu diterima di mukanya di debit, kemudian pendapatannya di kredit. Nah, biasanya nominal yang kita tulis adalah jumlah yang sudah terlampaui.
Nah, kemudian apabila kita catat sebagai pendapatan, maka jurnalnya adalah pendapatan di debit, kreditnya adalah diterima di muka. Nah, di sini jumlah yang kita catat adalah jumlah yang belum terlampaui. Nah, terus ada lagi beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini juga ada dua tipe yang kita catat, tergantung dari pembayarannya. Yang pertama, kalau dicatat sebagai harta. Apabila dicatat sebagai harta, berarti jurnalnya adalah beban di debit, kreditnya adalah dibayar di muka. Nah, jumlah atau saldo nominalnya adalah jumlah yang sudah terlampaui atau jumlah yang sudah menjadi beban. Terus tipe yang kedua adalah saat pembayaran dicatat sebagai beban. Berarti ini jurnalnya adalah dibayar di mukanya di debit, kreditnya adalah beban. Nah, untuk nominalnya adalah jumlah yang belum terlampaui. Jurnal penyesuaian selanjutnya adalah kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Nah, kerugian piutang atau piutang tidak tertagih, jurnalnya adalah beban kerugian piutang di debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, terus lanjut lagi penyusutan aktiva tetap. Nah, biasanya di sini jurnalnya adalah beban penyusutan di debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom YouTube ya, atau kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Google Classroom. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada neraca saldo. Kalian bisa perhatikan neraca saldo tersebut, kemudian ada keterangan penyesuaiannya. Nah, berarti ketika di situ ada 6 data penyesuaian, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian sebanyak 6 sesuai dengan catatan data penyesuaian yang didasarkan pada neraca saldo si usaha salon berdikari. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, pertama itu ada persediaan perlengkapan. Di sini dikatakan bahwa persediaan perlengkapan itu besarannya adalah 2 juta. Nah, kalau kita cek di kolom neraca saldo, perlengkapan di situ nominalnya adalah 5 juta. Nah, berarti jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit, kreditnya adalah perlengkapan. Nah, di sini kita harus mengurangi saldo yang di neraca, kemudian kita kurangkan dengan persediaan yang tersisa. Berarti 5 juta kita kurangkan dengan 2 juta, maka yang sudah menjadi beban adalah 3 juta. Maka dari itu jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, kreditnya adalah perlengkapan sebesar 3 juta. Lalu yang kedua, soalnya adalah sewa dibayar pada tanggal 1 September 2013. Nah, kita langsung cek. Nah, di sini akunnya adalah sewa dibayar di muka, berarti ini memakai akun harta. Nah, di situ totalnya adalah 12 juta. Nah, cara melakukan penyesuaiannya adalah beban sewa di debit untuk jurnalnya, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, kemudian sekarang kita tentukan nominalnya. Karena ini memakai yang terpakai, berarti kita hitung dari bulan September sampai bulan Desember itu ada 4 bulan. Maka dari itu, karena itu untuk 1 tahun, berarti 4/12 kita kalikan dengan 12 juta. Maka dari itu, yang sudah menjadi beban atau yang terlampaui adalah 4 juta gitu. Nah, terus yang ketiga, tahun ini peralatan disusutkan sebesar 20% dari harga pokok. Oke, kita lihat lagi. Peralatan di situ nominalnya adalah 50 juta. Nah, otomatis kita langsung kalikan saja 20%-nya dari 50 juta itu berapa sih? Nah, 10 juta. Oke, sekarang kita masukin ke dalam tabel, ke dalam jurnal. Berarti beban penyusutan peralatan di debit sebesar 10 juta, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10 juta. Nah, lanjut lagi. Yang keempat, di situ masih harus dibayar bunga 4 bulan. Bunganya itu adalah 12% setahun. Nah, ini berarti kalau ada kata-kata masih harus dibayar, otomatis akan timbul yang namanya utang.
Maka dari itu, jurnalnya adalah beban bunga di debit sebesar utang bunga di kredit. Nah, sekarang kita lihat kira-kira pokok pinjamannya berapa ya? Di situ ada pinjaman usaha mikro sebesar 60 juta. Nah, berarti di sini patokannya adalah 60 juta. Terus kita hitung bunganya. Berarti kita pakai suku bunga 4/12. Kenapa? Karena 4 bulan untuk 1 tahun, berarti 4/12 kalikan dengan bunganya 12%, terus kali 60 juta. Maka dari itu utang bunganya adalah 2.400.000 gitu. Nah, terus lagi masih harus dibayar gaji itu sebesar 3 juta. Nah, di sini kita sama ya seperti yang tadi, cuma beda. Di sini ada beban gaji, berarti beban gaji di debit sebesar 3 juta, kemudian utang gaji di kredit sebesar 3 juta. Kemudian masih harus dibayar biaya cleaning service sebesar 1.500.000. Otomatis di sini akan menimbulkan beban cleaning service di debit sebesar 1.500.000, kemudian di kreditnya utang cleaning service di kredit sebesar 1.500.000. Oke, gimana anak-anak? Gampang kan? Nah, untuk mengasah kalian agar lebih jago nih dalam membuat jurnal penyesuaian, silakan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.